Selamat malam, salam sepak bola. Ya. Jadi malam ini saya mau bahas review IPL, ya, 3 match Newcastle Chelsea, Spurs sama City dan MU WBA. Ya. Nah, memang biasanya kan saya nge-review Serie A, cuman matchnya Serie A tuh semalam kurang menarik ya, terutama Lazio Crotone, ya Juventus Cagliari juga udah bisa ditebak hasilnya. Dan Spezia Atalanta 0-0, meskipun ini agak hasilnya agak mengagetkan ya, karena Atalanta memang harusnya bisa mencetak gol lebih banyak lah, atau bisa memenangkan pertandingan. Oke, kita masuk ke Newcastle Chelsea ya. Jadi di match kali ini memang seperti yang sudah diduga ya, Chelsea bisa dengan nyaman menang ya, karena memang kualitas Newcastle ini jauh di bawahnya. Tapi menurut saya harusnya Chelsea bisa menang atau bisa kill the game itu lebih awal ya. Jadi kalau kita lihat matchnya, formasi yang dipasang itu kan sama. Chelsea itu menggunakan formasi 4-3-3 ya, 4-3-3, di mana tengahnya itu Kante, Mason Mount dan siapa satu lagi? Kovacic. Sedangkan depannya kanan ada Ziyech, kiri ada Werner sama Tammy Abraham ya. Tapi Werner sama Ziyech ini kan naik turun ya, nyisir di sayap. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita lihat Newcastle, mereka bermain bertahan, mereka memasang 5 back ya, pemain tengahnya 4 dan 1 di lini depan. Ya memang itu terlihat di matchnya bahwa memang Chelsea babak pertama itu agresif sekali ya, sangat ofensif, dan beberapa kali peluang itu memang digagalkan sama Darlow, ini kipernya Newcastle ya, tendangannya Werner, lalu headingnya Tammy Abraham ya, umpannya Ziyech itu sangat bagus, dan membuktikan memang di match semalam itu Ziyech ini memang pemain yang top lah, karena saya lihat beberapa matchnya Chelsea ini dia sangat berperan ya, dan memberikan warna yang lain lah ke tim ini gitu. Nah, cuman yang saya sayangkan itu sebenarnya peluangnya Werner ketika dia 1-2 sama Tammy ya, itu kan sebenarnya udah kosong. Artinya tinggal kiper aja gitu, dan itu cukup terbuka gitu. Kalau akurasinya bagus dia harusnya bisa cetak gol. Gitu. Tapi ternyata kan bolanya kan ke samping. Nah, golnya dari bunuh diri ya. Bunuh dirinya Newcastle. Newcastle juga praktis hanya mengandalkan serangan balik dan akurasinya sangat jelek. Lalu di babak kedua memang Chelsea agak mengendorkan agresivitasnya dia untuk menyerang ya, meskipun bisa mencetak satu gol lagi dari akselerasinya Werner di sisi kiri. Nah, cuman kalau saya lihat sebenarnya Werner ini dia kurang nyaman ya main di kiri ya. Mungkin posisi di tengah itu lebih bagus buat dia ya. Terutama ini kan tipikal pemain yang sangat mengandalkan ruang untuk bisa mencari peluang ya. Jadi bukan tipikal pemain yang sering dribbling kan, bukan seperti itu gitu. Jadi memang terlihat dia kurang nyaman di sisi kiri, meskipun memang harus diakui gol keduanya Tammy Abraham itu karena skill individunya Werner, dan itu memperlihatkan juga defense-nya Newcastle ini berantakan. Memang koordinasinya sangat buruk ya. Nah, praktis juga Newcastle tidak punya peluang berbahaya selain yang kena tiang itu. Jadi Chelsea cukup nyaman, dan harusnya memang Chelsea ini dengan kualitas pemainnya mereka bisa bersaing untuk champion di IPL. Oke, itu nanti kita lihat lah kira-kira gimana nih permainan Chelsea berikutnya. Oke, lalu masuk ke matchnya Tottenham City. Ya, ini kan sebenarnya kan pertarungan dua pelatih top dunia ya, Jose Mourinho yang melatih Spurs, lalu Pep Guardiola yang melatih City. Nah, di match kali ini sebenarnya mengingatkan saya atas pertemuan dua pelatih di semifinal Champions League tahun 2010, ketika waktu itu Mourinho masih melatih Inter dan Pep melatih Barcelona ya. Tipikal matchnya sama
Ya, jadi sudah bisa ditebak bahwa City itu akan menguasai pertandingan, akan bermain menyerang, sedangkan Spurs ini bermain bertahan. Ya, mereka mengandalkan serangan balik, mengandalkan kecepatan dua pemainnya, Son dan Harry Kane. Ya, dan memang secara hasil akhirnya Tottenham yang menang. Ya, tapi saya ingin membahas sedikit mengenai taktiknya Mourinho nih, gitu kan? Karena Mourinho ini kan terkenal dengan defense parkir bisnya, ya, terkenal dengan permainan pragmatisnya, terkenal dengan bermain yang membosankan tapi efektif, ya. Jadi memang harus diakui secara skill individu itu Spurs memang nggak sebaik City, bahkan mungkin di beberapa posisi itu mereka secara skill kalah jauh, ya. City punya Kevin De Bruyne, punya siapa nih? Sebentar, lihat dulu nih datanya ya. Mereka mainin Mahrez, Jesus, ya. Lalu Silva, Sterling main ya, meskipun di babak kedua masalah ini dia masuk ya. Itu. Nah, cuman memang ya dengan mengandalkan pemain yang notabene secara skill itu biasa-biasa aja, ya. Ya, mereka memang mengandalkan Son dan Harry Kane yang punya skill yang luar biasa. Tapi kan tengahnya itu praktis diisi oleh pemain-pemain yang punya punya kemampuan skill itu biasa-biasa aja, ya. Tapi mereka ngotot, ya, tipikal pemain yang bekerja keras, ya. Ndombele, lalu Sissoko, itu kan pemain-pemain yang mengandalkan otot lah, seperti itu. Nah, di match kali ini itu terlihat secara defensif ya, secara defensif itu mereka memang menaruh pemain yang cukup banyak di lini belakang, ya, tapi koordinasi cukup bagus. Kenapa saya bilang cukup bagus? Karena memang City itu tidak diberikan ruang, maksud saya tidak diberikan ruang, baik pemain tengahnya yang akan melepaskan umpan maupun pemain depannya yang berusaha mencari zona kosong. Jadi praktis ya, kalau 5 pemain di belakang itu atau 2 atau 3 pemainnya City itu benar-benar ditempel ketat. Ya. Kalau mereka diberi ruang, yang dipres adalah pemain tengahnya yang akan memberikan umpan, sehingga memang umpan-umpannya beberapa kali akhirnya ke samping atau tidak akurat seperti itu. Jadi memang tipikal defense ini yang memang dipertontonkan oleh Spurs dan akhirnya memang bisa menghambat dari kreativitas Manchester City, ya. Lalu ketika mereka menyerang, ya, ketika mereka transisi itu sangat jarang sekali atau bahkan mungkin tidak pernah selama pertandingan mereka bermain pelan-pelan, membangun serangan dari bawah dengan bola-bola passing pendek, itu enggak. Mereka memanfaatkan lebar lapangan, passing-passingnya lalu jauh ke kanan dan ke kiri atau langsung ke depan, ya. Ini dimaksudkan agar pemain belakangnya itu tidak terlalu maju ke depan. Ya, dan pemain tengahnya, ya, itu apabila melalui pemain tengah itu mereka juga masih berada di belakang bola. Ya, dan ini terbukti efektif, ya, karena praktis City itu juga tidak bisa melakukan serangan balik. Ya, ketika pemain belakangnya mulai membangun serangan, pemain depannya ini melakukan pressing, cuman dalam rangka agar menahan agar pemain belakang dan pemain tengahnya itu kembali dan bisa set up defense dengan baik, seperti itu. Ya, meskipun memang City harus diakui ada beberapa peluang, ya, tapi overall mereka nggak memiliki banyak peluang emas lah, gitu ya. Shoot on goal-nya memang banyak, tapi peluangnya kan big chance-nya ini bukan dari shoot on goal gitu, tapi ya big chance yang memang benar-benar mengancam itu mungkin cuma 1-2 peluang, gitu ya. Sedangkan dengan metode ofensifnya si Mourinho ini terbukti memang gol-golnya kan memang dari transisi bola yang sangat cepat. Ya, jadi cukup layak lah Spurs ini memenangkan pertandingan, ya, dan sekarang kan posisi 1 nih. Nah, kita lihat nanti di akhir musim apakah pola yang dikembangkan oleh Mourinho ini bisa kembali membawa magis bagi Spurs, ya. Nah, terutama menghadapi tim-tim yang relatif bertahan. Kalau lawan City yang mereka menyerang, mereka bisa menggunakan serangan balik atau menggunakan
pola bertahan dengan cukup efektif. Tapi kalau melawan tim-tim yang papan bawah, ya, yang notabene mereka bertahan, apakah Spurs bisa memanfaatkan memanfaatkan celah-celah kosong? Ya. Jadi itu Spurs City, ya. Lalu kita masuk ke matchnya MU WBA, ya. Ya, MU bermain buruk, ya. Beruntung WBA penaltinya digagalkan oleh VAR, ya, dan penaltinya si Bruno itu diulang, ya. Praktis WBA juga cukup banyak peluang, ya, dan meskipun MU juga banyak peluang, ada 2 peluang emas, ya, yang harusnya Martial sama Rashford, pemain sekelas mereka harusnya bisa mencetak gol, tapi disia-siakan. Jadi sorry to say, MU secara permainan mereka nggak layak menang. Udah itu aja. Oke, terima kasih, selamat sore dan salam sepak bola.